Selamat malam untuk mahasiswa pengauditan 1. Malam ini saya akan menjelaskan untuk jenis-jenis auditor, di mana jenis-jenis dari auditor itu ada auditor pemerintahan yang kita kenal sebagai Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian kalau di Amerika itu namanya adalah General Accounting Office ya. Ini hanya sekedar supaya kalian memahami. Kemudian ada juga yang namanya auditor forensik ya. Ini auditor forensik di mana kalau kita cerita auditor forensik itu ngapain sebenarnya kerjaannya, kita harus tahu dulu apa arti dari akuntansi forensik. Di mana akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi, dan investigasi untuk membantu menyelesaikan sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan yang telah terjadi tindakan fraud atau kecurangan. Ini biasanya akuntansi forensik diperlukan jika terjadi kecurangan yang nilai nominalnya itu sangat signifikan bagi perusahaan ya. Kecurangan baik itu kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal ataupun kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu ya, bisa perorangan, bisa per kelompok biasanya. Oke. Nah, audit forensik di situ melakukan pendeteksian, menyelidiki dan mencegah kecurangan serta kejahatan, kita katakanlah kerap putih ya. Nah, contohnya adalah kasus merekonstruksi catatan akuntansi yang rusak sehubungan dengan klaim asuransi. Nah, ini masalah asuransi memang paling banyak kejadian-kejadian yang bisa kita telusuri ya. Termasuk salah satunya adalah masalah penyelidikan aktivitas pencucian uang dan investigasi suatu tindakan penggelapan uang. Nah, kalau klaim asuransi ini sebenarnya kalau kalian sering nonton film ataupun berita, kalian akan tahu kejadian-kejadian apa yang biasanya perlu untuk dilakukan forensik terhadap klaim asuransi ya. Karena gini, yang namanya klaim asuransi itu kan dalam artian adalah kita bayar asuransi di mana kalau kita sakit kita bisa klaim ke asuransi untuk dibayarkan biaya rumah sakit. Kemudian kalau seandainya meninggal maka akan mendapatkan sebesar uang yang dijanjikan oleh asuransi untuk diberikan kepada ahli waris. Nah, banyak kejadian-kejadian yang melakukan kecurangan terhadap klaim asuransi. Oke, termasuk juga kayak pencucian uang, terus juga tindakan penggelapan uang. Oke. Nah, di sini ada tempat kalau kalian mau belajar, sebenarnya sih ini bisa dikatakan di Indonesia masih sedikit ya untuk yang mempelajari akuntansi forensik ini. Nah, kalau di Texas sana, ini namanya adalah Association of Certified Fraud Examiner. Ini adalah organisasi anti fraud yang terbesar dan kita dilatih untuk sebagai auditor forensik. Oke. Nah, sekarang kita belajar lagi mengenal auditor eksternal. Nah, auditor eksternal inilah yang namanya akuntan publik. Oke. Jadi kalau yang namanya auditor eksternal itu harus punya sertifikat public accountant. Jadi kalau kalian ada lihat nama orang yang punya titelnya CPA, CPA, itu berarti dia sebenarnya adalah auditor eksternal. Ya. Nah,
Auditor eksternal ini adalah orang yang independen, karena namanya juga dia di luar dari perusahaan ya. Jadi dia ini semacam kita katakan seperti notaris, sama seperti juga pengacara, di mana kalau pengacara urusannya terhadap suatu kasus ya, kalau untuk auditor berarti ini terhadap satu kasus laporan keuangan. Nah, yang mana dia melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat. Nah, di sini dia melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Jadi tugas daripada auditor eksternal ini adalah memberikan opini terhadap kewajaran suatu laporan keuangan. Nah, apa pedomannya? Pedomannya adalah standar profesional akuntan publik. Pedoman pada saat auditor eksternal melakukan pemeriksaan. Pada saat auditor eksternal melakukan pemeriksaan, maka dia punya pedoman atau cara kerja ya di standar profesional akuntan publik. Siapa yang menetapkannya? Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, di sini dijelaskan lagi, pemeriksaan eksternal dilakukan secara acak, mengingat terbatasnya waktu dan audit fee. Oke, pemeriksaan eksternal dipimpin oleh penanggung jawab, seorang akuntan publik yang terdaftar dan punya nomor register. Nah, ini juga salah satunya, harus punya nomor register. Kemudian auditor eksternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material. Kalian harus ingat istilah material ya, kesalahan-kesalahan material yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan klien. Oke. Nah, kalau dari objek audit apa yang mau diaudit? Nah, maka audit itu ada audit laporan keuangan, ada audit operasional, ada audit kepatuhan. Kalau tadi kita cerita orangnya, ya, subjeknya, ada auditor pemerintah, ada auditor forensik, ada auditor eksternal. Itu orangnya. Kalau dari sisi objeknya, maka kita dapat namanya audit laporan keuangan atau financial statement audit, audit operasional, dan audit kepatuhan. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa baca apa itu audit laporan keuangan. Kemudian kalian juga bisa baca di bawah ini, kalau untuk alasan kenapa perlu dilakukan audit laporan keuangan. Yang pertama adalah konflik of interest atau konflik kepentingan antara penyusun dan pemakai laporan keuangan, di mana yang menyusun laporan keuangan adalah manajemen perusahaan, sedangkan pemakai laporan keuangan itu tentunya pihak-pihak seperti para pemegang saham, kreditur, ya, sama calon investor, ya. Mereka adalah yang memerlukan laporan keuangan. Jadi para pemakai laporan keuangan akan mempercayai laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan jika laporan tersebut sudah diaudit. Kalau laporan tersebut belum diaudit, maka tingkat kepercayaannya itu tidak besar lah Ibu bilang ya. Jadi kalau kalian menyusun, intinya seperti misalnya gini, kalau kalian misalnya mau pinjam uang ke bank, otomatis karena kalian butuh uang untuk usahamu, maka tidak akan ada orang yang bilang bahwasannya usahanya itu sedang bangkrut. Mereka akan menyatakan bahwasannya usahanya itu sedang berjalan ataupun sedang berkembang. Nah, disitulah letaknya si pemakai laporan keuangan atau pihak bank untuk mempercayai fakta bahwasannya memang benar usaha itu memang berkembang atau akan bangkrut, itu melalui laporan keuangan yang disajikan. Oke. Nah, konsekuensi
keharusan bahwasannya laporan keuangan itu adalah sumber yang penting dan bahkan merupakan satu-satunya informasi yang digunakan oleh pemakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini dia tadi yang Ibu bilang. Jadi calon investor ataupun pemegang saham dan pemberi pinjaman biasanya membutuhkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Kemudian complexity, di mana kekompleksan data keuangan yang disajikan itu cukup rumit, maka perlu dilakukan pengauditan. Ya, pemakai laporan keuangan biasanya tidak dapat mengaudit sendiri catatan akuntansi. Nah, jadi calon investor, pemberi pinjaman, pemegang saham itu tidak bisa mengaudit sendiri catatan akuntansi perusahaan berdasarkan dari penyusunan laporan keuangan itu, ya. Jadi siapa yang bisa melakukan pengauditan atas laporan keuangan, yaitu auditor eksternal. Nah, kalau auditor operasional, audit operasional adalah audit terkait terhadap kinerja perusahaan, ya. Yang kita bahas untuk masalah di audit operasional itu adalah efisiensi dan efektivitas dari operasional perusahaan. Jadi yang mau dievaluasi dan yang mau dinilai adalah masalah efisiensi dan efektivitas perusahaan. Oke. Kemudian saya jelaskan kembali masalah audit kepatuhan. Kalau untuk kepatuhan itu adalah audit di mana kita mau menentukan sejauh mana aturan kebijakan perjanjian atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit. Oke. Di sini ada contoh memeriksa perjanjian yang dibuat dengan banker atau pemberi pinjaman lain untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang. Ini biasanya kalau untuk audit kepatuhan kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan seperti perusahaan tambang, mungkin juga seperti perusahaan perkebunan, di mana ada undang-undang yang harus dipatuhi pada saat contoh mungkin mereka membuang limbah ataupun mereka mau membakar hutan atau melakukan hal-hal yang terkait terhadap lingkungan, ya, atau juga termasuk terhadap pembayaran pajak bisa, ataupun mungkin terkait terhadap hukum, ya. Jadi audit kepatuhan itu arahnya ke arah aturan kebijakan hukum perjanjian, itulah yang mau diaudit, ya. Ini biasanya audit kepatuhan akan terjadi jika sudah ada konflik, ya. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang jasa asuransi, ini adalah jasa yang diberikan oleh auditor independen di mana terdiri dari jasa atestasi. Jasa atestasi itu adalah jasa terhadap audit laporan keuangan, ya, review atas laporan keuangan dan jasa atestasi lainnya. Nah, istilahnya namanya atestasi, ya. Kalau untuk jasa asuransi lainnya itu terkait terhadap di sini kalau bisa dilihat jasa atestasi sekilas nampak mirip dengan jasa asuransi lainnya itu sebenarnya mirip dengan jasa atestasi, namun pada kenyataannya berbeda, di mana persamaannya itu terletak dalam hal independensi serta jaminan informasi yang akan dipakai para pengambil keputusan. Dan jasa asuransi lainnya ini diberikan oleh akuntan publik dalam kapasitasnya sebagai seorang auditor eksternal yang independen. Oke. Perbedaannya adalah jasa asuransi diberikan akuntan publik dengan tidak disertai laporan tertulis sebagaimana yang ada dalam jasa atestasi. Oke. Jaminan yang diberikan atas keandalan dan relevansi informasi yang baik dinyatakan secara tertulis maupun tidak oleh pihak lain. Oke. Jadi ada satu lagi yaitu jasa bukan asuransi,
Di sini kalau yang bukan asuransi itu biasanya lebih ke arah jasa konsultasi. Itu bisa jadi konsultasi terhadap operasional sistem perusahaan. Terkadang juga ada juga untuk perencanaan pajak terkait dengan hal-hal yang di luar dari audit laporan keuangan ya. Nah, apa bedanya audit dengan akuntansi? Saya rasa kemarin saya sudah jelaskan sama kalian dari alur dimana dari suatu transaksi sampai dengan terbentuknya laporan keuangan itu adalah namanya alur akuntansi. Dan kalau untuk audit alurnya adalah kebalikan dari alur akuntansi tersebut, dan kita hanya bisa menyatakan bahwasanya di mana jika di dalam alur akuntansi kita membuat suatu catatan penjurnalan, kemudian kita membuat suatu laporan keuangan. Nah, kalau alur dari pengauditan itu lebih ke arah pengevaluasian, kemudian menganalisa apakah laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan itu sudah wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kenapa para pengguna laporan keuangan sering meragukan kewajaran informasi yang tertuang dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen? Karena satu, informasi disiapkan dan diberikan oleh pihak lain. Para pengambil keputusan seringkali mengandalkan informasi yang diberikan pihak lain yang berasal dari informasi ini yang berasal dari pihak lain sangat memungkinkan memiliki resiko kesalahan, baik sengaja dan tidak sengaja. Jadi ada resiko kesalahan, ya, di mana informasi yang disajikan, maksudnya informasi itu adalah laporan keuangan yang disajikan, itu bisa saja ada resiko kesalahan pencatatan ataupun resiko kesalahan penjurnalan, ya, dan penyajian laporan keuangan. Nah, di mana ada unsur sengaja dan tidak sengaja. Nah, kemudian penyajian informasi dipengaruhi oleh motivasi pembuatnya. Nah, ini yang paling sering kita bilang fraud, kecurangan, ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyusun laporan keuangan sangatlah dipengaruhi oleh motivasi si pembuat. Oke. Nah, sehingga informasi yang disajikan menjadi bias. Bias itu maksudnya tidak benar-benar nyata adanya. Oke. Jadi kalau bisa dikatakan motivasi yang dibuat oleh pembuat laporan keuangan itu tidak bisa kita pungkiri. Setiap perusahaan pasti punya motivasi dalam membuat suatu laporan keuangan. Oke, ya. Volume data. Dengan semakin besarnya entitas, maka dapat dipastikan bahwa data transaksi yang dihasilkan juga biasanya akan semakin bertambah banyak, sehingga terjadinya kesalahan dalam pencatatan, kesalahan penyajian informasi itu juga pasti akan terjadi dan berdampak buruk dalam kualitas pengambilan keputusan. Oke. Salah satunya kerumitan transaksi. Ini memang benar-benar sekalipun usahamu itu bentuknya adalah toko kecil ataupun usaha kecil, tapi pada saat kamu menghadapi beberapa transaksi itu memiliki kerumitannya tersendiri, ya. Saya contohkan misalnya begini. Jujur kemarin Ibu lagi buat yang namanya, bukan buat ya, sama teman-teman, kami ada beberapa orang
membuat satu angkringan yang ada di daerah Kesawan. Nah, saya bilang kemarin sama teman-teman saya, biar saya aja yang bikin laporan keuangannya. Saya berpikir bahwasannya oke, buat laporan keuangan itu nggak terlalu susah. Toh saya dosen. Saya pikir akan ya gampang lah untuk tinggal ngejurnal, bikin buku besar, bla bla bla. Nah, ternyata saya menghadapi satu kendala di mana ternyata pada saat saya menjurnal, contoh kayak melakukan pembelian telur, kemudian pembelian beras, kemudian pembelian air, dan ada juga mungkin pembelian gas dan es batu gitu kan. Saya harus memilah di mana yang saya jual itu bukan hanya makanan, tapi makanan dan minuman. Nah, saya harus memilah supaya saya bisa tahu berapa keuntungan yang dihasilkan dari penjualan makanan dan berapa ya keuntungan yang dihasilkan oleh minuman. Nah, yang bingung itu adalah pada saat di air. Kalau untuk telur udah pasti itu adalah persediaan bahan makanan. Kalau seandainya kayak gas itu otomatis juga persediaan bahan makanan. Nah, di air sendiri, air itu kalau saya masukkan ke dalam persediaan bahan minuman, sedangkan nggak bisa kita bilang enggak, mau masak nasi pakai air juga. Jadi saya agak bingung. Ini mau dibikin perbandingan berapa banding berapa? Nah, seperti itulah salah satu hal yang sepele sebenarnya ya. Cuman kita berpikir gitu. Ternyata ada kerumitannya juga ya dalam satu transaksi. Oke, nah itu salah satu contoh. Oke, beberapa manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dan dari audit atas laporan keuangan, ya. Pertama adalah akses masuk ke pasar modal. Jadi kalau seandainya laporan keuangan itu sudah diaudit dan jika memang perusahaan PT ya, perseroan terbatas tersebut mau memasukkan sahamnya menjadi masuk ke dalam pasar modal, maka itu akan lebih gampang ya, dan itu merupakan salah satu syaratnya. Oke. Nah, biaya modal menjadi lebih rendah, di mana kalau seandainya laporan keuangan sudah diaudit, dapat menurunkan resiko informasi dan kreditor akan bersedia untuk menetapkan bunga pinjaman yang lebih rendah. Ya, kalau laporan yang nggak diaudit itu biasanya pihak bank akan memberikan beban bunganya lebih tinggi karena resiko yang dihadapi oleh bank juga pasti akan tinggi. Nah, mencegah terjadinya kekeliruan dan kecurangan. Kemudian meningkatkan pengendalian dan perbaikan operasional. Ini bisa sekalian baca sendiri. Kalau untuk pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor, itu udah pasti manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kemudian juga nah, ini masih satu kesatuan yang tadi ya. Tadi kan ada jenis-jenis auditor dari sisi subjek, orang yang melakukan. Tadi auditor pemerintah, auditor forensik, auditor eksternal, dan ini ada satu lagi, auditor internal. Nah, auditor internal adalah auditor yang bekerja pada satu entitas. Jadi dia ada di perusahaan tersebut. Nah, dia sebagai apa? Fungsinya adalah memeriksa juga, mengevaluasi dan memantau atas kecukupan serta keefektivitasan pengendalian internal. Oke. Nah, di sini kita bisa baca apa cakupan dari auditor internal, yaitu pertama pemantauan pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan maupun informasi operasional, kemudian penelaahan terhadap aktivitas operasional perusahaan, penelaahan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, pengelolaan resiko dan tata kelola. Jadi ini merupakan fungsi dari auditor internal.
ya. Yang paling penting perannya adalah masalah pengendalian internal. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kecurangan. Ini biasanya auditor internal di perusahaan-perusahaan kecil enggak ada, ya. Yang ada itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah besar, ya. Apalagi perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu sudah pasti ada auditor internalnya. Oke, kita bahas lagi tentang tentang tugas. Kemarin kita sudah bahas tentang soal nomor 3, soal nomor 2, kemudian soal nomor 8 dan 10, sama yang 12 ya. Oke. Untuk selanjutnya dari bab 1 tadi ya, keseluruhan dari bab 1, silakan kalian membuat beberapa pertanyaan untuk kita bahas di pertemuan minggu ini, di mana saya minta untuk kalian masing-masing memiliki pertanyaan satu-satu, tapi bukan pertanyaan dari bukan pertanyaan dari soal praktikum ya. Saya tidak mau kalian membahas dari soal praktikum. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya kemarin Bu nomor 12 kenapa kok nggak ada modalnya, ya itu Dek, yang harus kamu cari adalah modalnya untuk biar supaya neracamu itu balance ya. Jadi saya sebenarnya ketawa juga waktu kalian itu bertanya, Bu kenapa seperti ini gitu ya. Oke. Nanti baca kembali semua soal-soal yang ada di praktikum. Jangan sampai kalian mempertanyakan soal-soal praktikum ini ke pertemuan berikut. Saya hanya ingin kalian benar-benar membaca. Ini banyak sebenarnya dari tadi ada yang beberapa yang saya skip, supaya kalian membaca semua ini dan kalian memiliki pertanyaan ya, dan kita akan membahas pertanyaan kalian tersebut. Ya, kita saling membahas ya, bukan cuman saya yang menjawab. Mungkin nanti saya akan tawarkan ke audiens kira-kira apa jawabannya. Setiap pertanyaan memiliki nilai dan setiap yang bisa menjawab juga memiliki nilai. Oke? Untuk materi hari ini kita sudahi sampai di sini. Silakan dibaca kembali bab 1 terhadap ruang lingkup audit dan buat pertanyaan kalian masing-masing. Terima kasih, selamat malam.